Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh dunia, seluruh pesantren Agung Lirboyo Kediri, wabil khusus Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Abdullah Safadi Matus, dan seluruh dunia yang ada di Lirboyo. Para kesepuhan, guru-guru kami, alumni sepuh, yang alhamdulillah pada halal tahun ini hampir semuanya hadir. Yang absen barangkali karena kondisi telah dioperasi sakit, mungkin ke Haji Ismail Ubaidillah dari Malawisma. Dan alhamdulillah juga ada hadir yang mungkin baru pertama kali hadir dan jenazah sahabat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada kontribusi buat Lirboyo 5, terutama dalam bayar hutang. Saya sudah 4 tahun nanggung hutang jalan ini, tidak selesai. Kalau mengandalkan alumni Majalengka masih pukul rumah sakit. Jadi yang kelihatan melek kan jenazah. Dan wabil khusus para alumni, para santri, putra putri yang berbahagia, saya tidak akan mengandung kalau mau itu disampaikan oleh orang alim. Sementara yang alim ada di pesantren semuanya. Jadi hanya sekedar sedikit informasi. Kebetulan sampai saat ini saya masih diberikan amanah untuk menjadi bendahara Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mujahidin Lirboyo 5, sekaligus bendahara panitia pembangunan Pondok Pesantren 5 dan sekaligus bendahara Himasal tadi. Tapi sekarang ada rolling, alhamdulillah dikurangi beban saya 1, bukan di bendahara Himasal, sekarang di sekretaris Himasal Jawa Barat beserta Pak Haji Muhammad. Yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah kesembuhan Pak Haji Sobek ya. Itu bisa hadir tahun kemarin, alhamdulillah beliau datang ke rumah ya, karena memang terputusnya informasi, jadi beliau nggak bisa hadir di tiap-tiap event acara Himasal atau acara alumni. Alhamdulillah sekarang beliau hadir. Kebetulan tahun kemarin Syawal itu Allah mempertemukan kami dengan beliau. Sekarang alhamdulillah bisa hadir. Ini jajaran alumni sepuh yang paling sepuh, diantaranya beliau sama Mama Oleh. Mama Oleh ini tahun 67. Insya Allah yang depan saya belum ada lahir semua. Ini beliau sudah di Lirboyo dan beliau juga mahasiswa pertama di UIN. Ya, ini mahasiswa pertama, kemudian S2 beliau di Malang. Ya, beliau kiprah di dunia pendidikan, terutama lama di Madrasah Aliyah Negeri Babakan Cibaringin. Sekarang beliau dosen di dua universitas. Jadi dari Lirboyo itu macam-macam. Samping kiri saya juga beliau termasuk alumni sepuh. Ini yang pertama juga menggembrak atau masuk di dunia pemerintah daerah. Beliau adalah Pak Haji Saifuludin. Pernah menjadi staf ahli atau pernah menjadi konseptor teks pidato Bupati Majalengka selama 3 tahun ya. Oh 20 tahun. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dan yang bisa menjebol anggaran sosial di Pemda Majalengka waktu saya butuh ya beliau ini. Jadi setiap kami membutuhkan di Lirboyo 5, beliaulah yang memberikan anggaran dari dinas sosial. Tapi sekarang sudah pensiun, jadi nggak bisa lagi jebol anggaran. Makanya yang saya minta tadi Kang Ginanjar nanti yang melanjutkan. Kemudian juga ada alumni Pak Kiai Haji Masrur. Ini beliau juga hampir pensiun, sudah tidak punya gigi lagi. Ya, beliau juga orang Kemenak. Jadi alumni sepuh ini yang masuk di dunia kiprah pesantren ada 2, Kiai Haji Mas Duki almarhum dan Kiai Haji Ismail. Yang lainnya alhamdulillah variasi ya di berbagai Indonesia. Nah ini sebagai gambaran bagi kita para alumni yang lain, sekeluarnya kita dari Lirboyo jangan berhenti untuk belajar.
Beliau yang sepuh saja bisa sampai kepada S2. Ya. Yang depan-depan saya ini kadang-kadang S1 pun enggak ya. Nah ini padahal torekoh kita, torekoh masyayikh kita itu sering-sering diucapkan, disampaikan, didahulukan oleh beliau masyayikh adalah yang pertama ta'lim wa ta'allum. Jadi torekoh masyayikhina, torekoh guru-guru kita semua ini torekohnya ta'lim wa ta'allum, tidak lepas dari ngaji, tidak lepas dari belajar, tidak lepas dari mengajar. Kalau nggak ngajar ya ngaji, kalau nggak ngaji ya ngajar, ya belajar. Yang kedua, nggak usah cari torekoh lain. Torekoh kedua adalah Hirjul Jausan dan Sholawat Jibril. Itu untuk wiridannya. Makanya Hirjul Jausan ini dorong, ini motivasi dari masyayikh untuk diadakan Hirjul Jausan di setiap himasal, dari himasal provinsi, himasal PW atau himasal kabupaten sampai himasal di ranting-ranting kecamatan. Alhamdulillah di Kabupaten Majalengka baru nyampe PC jausannya, belum sampai ranting. Karena di PC saja terlalu membeludak yang hadir. Apalagi di ranting. Di PC saja himasal Majalengka tuh baru 12 orang. Dulu waktu dipindah ke ke Pondok Pesantren Lirboyo 7 orang. Alhamdulillah. Jadi ini saya sampaikan supaya jadi motivasi bahwa thariqah masyayikhina ini yang pertama ta'lim wa ta'allum, tidak lepas ngajar, tidak lepas ngaji. Ngadep dampar kalau kata bahasa beliau itu. Karena apa? Karena yang diluncurkan oleh pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Mbah Abdul Karim itu disampaikan langsung. Jadi torekoh yang beliau sampaikan, yang beliau perlihatkan, itu torekoh yang kita miliki dan itu syaratnya insya Allah sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Hirjul Jaus dan Sholawat Jibril. Yang ketiga adalah Dalailul Khairah. Jadi sudah tidak usah cari yang lain. Ini sudah jelas dipertanggungjawabkan. Ini pengalaman saya pribadi, saya sampaikan. Pernah saya mau beat terhadap salah satu thariqah dulu, mungkin karena mursyidnya yang tidak pas berarti. Saya sudah dikasih wirid dan sudah saya laksanakan, sudah saya amalkan, baru satu kali mengamalkan. Persis depan mursyidnya, saya setengah sadar tidak sadar, Bayi Idris rawuh mencabut baju saya. Dan kemudian dikasih baju lagi oleh beliau. Akhirnya saya sholat, bertanya, apa yang dimaksud ini? Kamu dengan akan beatnya terhadap torekoh yang lain, berarti kamu meragukan masyayikhina Lirboyo yang membawa torekoh, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya sampaikan Hirjul Jausan dan Sholawat Jibril ini, mari ya jadikan torekoh wiridan kita. Jangan ragu-ragu. Insya Allah mursyidnya sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari Khairah, Bayi Ahmad Idris Marzuki Al-Maghfurlah. Beliau pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman ini tidak ada torekoh yang paling bagus yang mursyidnya adalah Rasulullah kecuali membaca wirid dan dalailul. Jadi saya titip tiga ini kepada para alumni yang sudah ada di rumah, ya. Torekoh ini yang tiga ini adalah torekoh masyayikh ini. Dan itu insya Allah bahwa mereka bukan hanya di dunia akan mempertanggungjawabkan dan membawa kita mudah-mudahan di gerbong masyayikhina menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para alumni yang berbahagia, sebenarnya di Jawa Barat ini sudah ribuan alumni. Namun sampai hari ini saya mencoba untuk mendata dengan menyampaikan database ke setiap PT Himasal masih belum lengkap. Ya, baru hanya 3 PC yang baru masuk datanya, Cirebon, Indramayu dan Majalengka. Sementara PC-PC yang lain
belum lengkap. Padahal ini amanat dari Munas ya. Jadi ada beberapa amanat yang disampaikan dalam Munas kemarin itu, terutama dipertanyakan tentang siapa yang dimaksud alumni Lirboyo. Kadang-kadang ada yang hanya setahun 2 tahun di Lirboyo, mereka nggak merasa alumni, akhirnya nggak mau datang pada umumnya, nggak mau datang jauh sana. Padahal Lirboyo mengakui, tapi mereka nggak mau mengakui. Akhirnya waktu itu disampaikan oleh Syekhuna bahwa bukan setahun 2 tahun, ikut pasaran Lirboyo saja oleh Masyaikhina Lirboyo sudah diakui alumni. Jadi yang setahun 2 tahun jangan merasa saya mau bukan alumni karena nggak tamat Lirboyo. Dari sananya sudah mengakui, kenapa nggak mau? Nah, kita ingin diakui atau tidak? Jadi bukan khusus tamatan sanawiyah aliyah saja. Semua alumni yang pernah ngaji menjadi murid dari Masyaikhina di Pondok Pesantren Lirboyo. Lah kalau sudah diakui alumni, tentu punya kewajiban. Kewajiban apa diantaranya? Sebagai murid, kita tetap bukan berarti sekarang berhenti jadi murid, kemudian menganggap guru kita sebagai mantan guru. Ini yang masalah besar, ini bahaya. Ya, kalian bapak-bapak sekalian sudah merasa berhenti jadi murid Lirboyo. Ya. Kita justru harus merasa ingin diakui menjadi murid santri Lirboyo. Jangan ada ta'alluq yang putus, terutama ta'alluqul qalbi terhadap guru-guru kita. Ini yang dikhawatirkan banyak di Majalengka. Ada beberapa alumni yang ta'alluqnya sudah putus. Jadi kayaknya sudah alergi kalau mendengar bahasa masal itu. Beberapa kali didatangi, diundang, di apapun nggak pernah respon. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Jadi saya minta kepada yang hadir semuanya, alhamdulillah kalau dulu Majalengka nggak terkenal, di Lirboyo ini nggak pada tahu Majalengka karena alumninya pun 1-2 orang yang mondok di sana. HP-nya ikut Cirebon Indramayu, yang terkenal ya Cirebon Indramayu. Dari mana Majalengka? Di mana Majalengka? Bandung, baru tahu. Cirebon, baru tahu. Sekarang ini sudah terkenal. Apalagi berkahnya Pak Uyun nerima amanat dari Mbak Idris dulu tahun 1999 untuk mengembangkan tanah hibah yang ada di Tegal Aren, tapi Allah belum memberikan waktu itu pasnya ke Pak Uyun. Barangkali beliau pada perjuangannya Masya Allah dibarengi oleh Yai Soleh dan yang mudanya saya, tapi Allah takdirkan pada waktu itu belum tuntas. Nah, sepeninggal almarhum Bayi Idris Marzuki, Yai Kafa beliau Romo Yai Kafa menugaskan kembali ke kami untuk menyelesaikan, memakmurkan tanah wakaf itu. Dan saksinya Kang Asep, saya dikirimi surat dan amplop yang berisi modal awal dari beliau, disampaikan kepada kami. Pak Sekretaris Masalah Majalengka yang menyampaikan bahwa ini dari beliau Yai Kafa untuk Kang Haji Yayat, tolong bangunkan pondok pesantren Lirboyo di Majalengka. Itu saya jadikan timbang. Berapa? Nilainya memang tidak seberapa kalau dianggap oleh bapak-bapak sekalian, tapi Masya Allah berkah. Itu isinya Rp100.000 satu lembar. Tapi alhamdulillah dari modal 100.000 itu sekarang kalau dilihat bangunan yang ada di Lirboyo sudah menghabiskan kisaran 8 miliar. Jadi ini siapa yang mau uang 100.000 ini? Ada yang mau uang 100.000 yang disampaikan oleh Yai Kafa ke saya? Ada yang mau nggak? Coba ngacungkan tangan, mau saya kasihkan. Tapi teruskan pembangunan di Lirboyo ini. Ada nggak? Estafet. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu sekarang kita Majalengka sudah dikenal. Dan alhamdulillah bukan hanya fasilitas yang terlengkap dan terbagus di seluruh cabang, tapi sudah 2 tahun berturut-turut sekarang
bahwa kualitas pendidikan di cabang Lirboyo 5 paling bagus seluruh cabang seluruh Indonesia. Dan bukan bangganya saja, saya tolong kepada alumni untuk siap menjadi estafet meneruskan. Siapnya ya jangan siap. So halal bihalal saja, kalau nggak dikasih modal ya nggak jalan. Ya. Jadi ini saya juga agak malu juga. Majalengka kok halal bihalalnya sudah 2 tahun tidak seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu yang bisa mendatangkan masyayikh. Kemarin di Dukuh Puntang Cirebon masyayikh hadir, di Indramayu kemarin malam ya hadir juga, di Bandung di Pak Kiai Halim hadir juga, di Karawang. Majalengka kapan? Saya tanya, Majalengka kapan? Masa harus orang tua saja yang turun tangan? Coba di generasi mudanya yang Kang Ginanjar, punten Kang Ginanjar, support Kang Ginanjar. Jadi kira-kira memang dibutuhkan bagaimana supaya kita bisa menghadirkan masyayikh. Karena tahun depan ini insya Allah berarti agenda di masa halal bihalal di masa Jawa Barat ya tahun depan. Nah jadi 2025 saya berharap Majalengka bisa menghadirkan masyayikh dalam halal bihalal karisma Majalengka. Saya kasih modal di 2005 1 juta rupiah. Ya. 1 juta rupiah harus sekarang nombok aja. Pak Saiful ini mau berapa untuk 2025? Masih 2 tahun sudah panjang umur. Lihat hadir. Siap 1 juta. Ya. Ketua PCI Masal Majalengkanya siap berapa? Amin. Mana Kang Amin? Kabur. Pak Masrur, tina pensiunnya insya Allah kan sudah ada 60 juta tahun depan. Masuk 25 1 juta ya. Taspen sudah ada 3 juta. Kang Ginanjar hadir. Berapa Kang Ginanjar? Masih 2 tahun. Siap. 1 juta Kang Ginanjar ya. Insya Allah. Berarti sudah 4 juta tuh untuk modal panitia. Ya. Harus bisa acaranya meriah dan mendatangkan masyayikh dari Lirboyo. Ya. Itu 2 tahun, masih 2 tahun. Masa 2 tahun? Uangnya jangan sekarang, nanti habis nggak karu-karu. Nanti itu 2022. Tapi janji ini mudah-mudahan saya panjang umur, insya Allah diingatkan kembali ini sudah 4 juta. Ya. Yang terakhir, kami masih berpikir karena kami pun kemarin di Desas-Desus ingin Pondok Putri Lirboyo ada di Majalengka untuk Jawa Barat. Jadi kita sudah dipilih juga untuk Jawa Barat ada Pondok Cabang Putri Lirboyo. Ini akan saya amanatkan karena saya mungkin sudah agak sepuh. Kalau diajak berpikir macam-macam sekarang udah nggak kuat. Ya. Jadi nanti PT Himasal Majalengka silahkan bagaimana merealisasikan ya ada sebagian keinginan untuk cabang di Jawa Barat pun ada di Majalengka untuk Pondok Putri. Ya, ini lahan alumni ke depan. Ya, bagi alumni ke depan monggo. Ya, karena jangan pesimis, optimis. Insya Allah bisa terwujud. Insya Allah bisa terwujud. Kadung kita sudah diminta. Ya, kadung kita sudah diminta. Sebenarnya Cirebon pun sudah siap, tapi keinginan dari sebagian masa itu ingin di Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah, walaupun sampai ini yang Pondok Putra pun masih tadi Pak Yamin menyampaikan hutang jalan. Padahal sudah saya sampaikan monggo Pak Yamin saya jariah hutang ya selesaikan, tapi anggar dibalikan lagi ya. Kurang lebih mungkin 300 jutaan lagi ya, tapi saya optimis bulan Saban tahun depan lunas ya. Karena Pak Amin akan keliling ke kabupaten-kabupaten ya. Ya, untuk menjual stiker Himasal dan kaos Himasal. Itu saja barangkali, bukan mau itu sedikit gambaran. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada para alumni dan wabil khusus para santri. Sekarang santri karisma berarti yang ada di sana berapa orang? Laki-laki ada berapa orang? Ada 40 lebih.
Kan? 80. Alhamdulillah 80. Zaman saya berapa orang? 4 orang atau 5 orang. Sekarang 80. Berarti kalau satu orang wali santri sejuta udah 80 juta. Untuk pembebasan jalan ya. Insya Allah ya. Insya Allah, karena tahun ini akan ada tambahan santri ya. Tahun ini akan ada tambahan santri kurang lebih 250-an ya Kang Fahrul. Ya, gurunya kan sudah datang 28 orang ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya minta kepada alumni Lirboyo, kalau nggak diisi oleh kita, oleh siapa? Jadi nanti kalau ada saudara, adik-adik yang mau berangkat ke Lirboyo, sudah langsung daftar di Lirboyo 5 saja. Nggak usah ke sana, nanti dari sana dibalikan lagi ke Lirboyo 5. Jadi daftarnya langsung di situ saja. Untuk orang Majalengka di diskon. Ya. Daftarnya berapa Kang Fahrul? Uang pendaftaran berapa? $2 juta. Di diskon untuk Majalengka 2,5 juta. Ya karena untuk ongkos ke sana bolak-balik kereta kan kasihkan nanti ke pondok. Ya, karena lebih dekat. Ya. Itu saja barangkali, terima kasih, dan saya berharap kepada alumni untuk kegiatan yang 2 ini nanti Hifdzul Jausan ya. Alhamdulillah kalau Shalawat Jibril di Majalengka sudah berkembang oleh beliau Akhi Nagirom Haji Nur Salim ya. Tinggal Hifdzul Jausannya monggo. Jangan sampai cuma 7 orang, 10 orang sedia makan 40 yang hadir 5 orang. Dengan kelebihan makan. Ya, Majalengka itu kelebihan makan. Kalau Kabupaten Indramayu kekurangan makan. Sedia 100 yang hadir 200 ya. Nanti untuk Sabtu kegiatan 2 ini yang rutin tolong istiqomah dihadiri ya. Jumat wage sama Jausan Sabtu wage. Silakan bagi putri-putri yang dapat restu izin ridho dari suaminya, kalau suaminya bukan alumni Lirboyo pun nggak apa-apa suaminya hadir ya. Kalaupun nggak mau hadir karena merasa bukan alumni ya sudah, istri-istrinya aja dapat izin untuk meramaikan Jumat wage dan Sabtu wage ya. Karena Jumat wage sudah mulai menurun ya kehadirannya, kita gak enak, beliau Masyaikh datang jauh-jauh, tahu jauh-jauh dari Lirboyo Kediri, ternyata nyampe Tegalaren yang hadir Majalengkanya saja tidak 100% ya. Jadi siap punya alumni sebulan sekali ke Tegalaren. Siap nggak? Orang kita torekohnya taklim ya sudah nggak sempat ngaji setiap hari, minimal sebulan sekali ke Tegalaren. Ya untuk nyambung atau untuk tanduk beserta guru-guru kita. Ya. Kemudian yang kedua Sabtu wage untuk Hifdzul Jausan yang kita ikuti dan itu berpindah-pindah. Ya. Untuk yang pertama nggak tahu gimana nanti. Ya di sini pembukaan. Putaran kedua nanti barangkali yang siap monggo ya untuk ditempati. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahumma bi'illah wa bi'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.